Russian Racing nih Pals. Mungkin lo jarang denger aliran modif yang satu ini. Bro Alpha bawa VW Golfnya dengan sentuhan street racing ala Rusia yang simple tapi mantap. Dia pakai part Golf R buat upgrade performa dan remnya nggak main-main. Pakai remnya supercar Pals. Ini sih bukti kalau modif nggak harus ribet buat bikin mobil keren dan ngebut. Hai Black Pals, kali ini kita akan dimanjakan mobil. Ini bukan sembarang mobil, yaitu mobil VW. Kita harus kenalan dulu ownernya yang keren ini. Bro. Halo bro. Halo Black Pals, nama gue Alpha. Ini mobil VW Golf gue, alirannya Russian style. Bro, ini arah modifnya nih ke arah apa nih? Pertama kali kita lihat ini pasti kayak radar banyak banget yang pakai style. Ini orang Russian ya. Rusia? Ya, di ring VW Golf yang di mobil kecil ini pakai ring 20 air suspension gitu. Terjadinya banyak di Russian atau di Europe, negara-negara European lainnya sih. Kalau buat di Asia, ini sih belum ada sih, harusnya sih ya. Belum ada di Asia? Belum ada. Berarti lu bisa klaim ini satu-satunya? Iya, dengar first time? Gue nggak bisa klaim karena di Indonesia atau di negara manapun banyak yang hidden juga. Tapi gue jarang lihat sih di Indo. Pastinya, tapi kalau misalkan dengan ring 20 yang dengan body tetap standar kayak gini, harusnya sih ini yang pertama ya, harusnya ya gitu. Emang agak gue denger awal, Russian Street Racing ini kayak gimana nih? Rusia yang gue tahu kan yang kayak mafia gitu kan. Tapi ternyata modifannya itu catching banget. Simple, tapi kalau dihitung-hitung di kalkulator, bawaan pengen gade apa ya gitu. Alien Russian Style itu ciri khasnya adalah mobil kecil, pakai ring gede, dan fitmentnya seperti ini gitu. Russian Street Racing. Apa bedanya Street Racing biasanya sama Rusia? Kalau misalkan di Russian sih basically semua kayak gini, tapi mungkin ada perbedaan yang kalau mereka lebih ekstrim sampai di white banget apa gitu. Kalau kita tetap mempertahankan body standarnya sih. Looks standar, tapi padahal ada yang nggak standar gitu. Itu kan udah ada yang mencolok banget ya. Yang dilihat kaki-kakinya itu proper parah. Di dalamnya itu ada sentuhan sedikit, wah bener-bener racing sih. Body kitnya kalau boleh tahu, lu pakai apa nih bro? Body kitnya pakai body kit Golf R. Golf R. Tapi karena kita maintain untuk tidak bilang ini R juga, makanya nggak ada emblem R nih, clean, polos semuanya. Biar udah kreasi lu sendiri aja gitu. Karena buat bagi gua di MK6 ini paling keren itu body kit Golf R-nya ini. Kalau dari segi warna nih, ini lu cat apa stiker nih? Kalau dari segi warna ini, karena kita bangun ini dengan time period yang sempit, makanya kita wrapping ini pakai stiker warnanya Hell Green. Hell Green? Ya, warnanya itu memang lumayan unik buat VW. Nah, tapi warna ini tuh basically itu juga terinspirasi dari VW MK8R yang baru. Tadi lu bilang waktu yang singkat, emang berapa lama? Untuk proses bangun ini dari standar sampai jadi ini memakan waktu 21 hari. 21 hari? Ya. Sebelum mobil datang itu udah di-preparein pasti barang-barangnya? Udah. Jadi kita sebelum bangun mobil ini, kita ada bangun mobil ini untuk mengejar satu event. Kebetulan deadline-nya kita baru bangun 21 hari sebelum deadline. Tapi kita sudah mengumpulkan parts-nya sebulan sebelum terjadi. Terus yang eksterior apa aja yang lu udah... Untuk eksterior, gini, ini bukan body kit Golf R biasa doang, juga ada additional side lips sama oversize skirt gitu juga. Terus kalau buat eksterior kayak penambahan spion, diffuser dan kawan-kawan sih. Kita keep it simple, biarpun di belakang ini tuh banyak parts karbon, tapi kita semua full gloss black biar nggak ada karbonnya sama sekali. Biar nggak ada karbon. Iya, biar clean. Padahal street racing tuh biasanya harus ada unsur karbon, tapi kali ini nggak ada unsur karbon. Iya, kalau misalkan memang di beberapa parts yang eksterior ini ada beberapa memang karbon, tapi kita malah kita stikerin atau kita gloss black.
Terus dari segi lampu-lampu lu ada custom Oh ya, apa? lampu ini semuanya ini pakai MK7 style ya kalau nggak salah ya. Ini itu juga lampu ya lumayan bagus sih buat VW MK6 ini ya. Sama di belakang kalau dilihat di stop lamp itu ada lampu yang cukup unik buat VW MK6 itu pakai Tiguan style. Lu custom di mana? Enggak, ini nggak custom, ini semua custom. PNP. PNP, udah aftermarket. Buat di mobil ini hampir semua partsnya PNP, nggak ada custom. Berarti paling yang custom itu bagian kaki ya? Benar, kaki doang. Bagian kaki. Dari segi kasat mata, ini benar-benar clean. Ini lu ada custom white nggak? Nah, ini banyak jadi pertanyaan dari semua orang nih. Karena kalau kita lihat kayak gini, kelihatannya ini kan agak sedikit white ya. Sebenarnya yang terjadi itu adalah kita memang ada merapikan bagian inner fender ini dalamnya ya, karena untuk di roll saja nggak cukup, extend dikit tapi kita mau mempertahankan look seperti kayak standar, jadinya dia diputar otak lah gimana caranya bikin tetap kelihatannya kayak standar. Ini kan gue lihat kan gede, ini ring 20 ya 20 bannya ya? Benar, dan masih bisa masuk. Iya betul, makanya fendernya itu ada di permainan sedikit di bagian dalamnya yang dibikin supaya semua bisa di radius. Nggak bisa bilang radius karena nggak sampai dipotong, tapi di coaknya lumayan banyak lah bagian dalamnya. Terus dan di roll abis sih. Lu custom tuh ini peleknya nih? Pelek kita nggak custom. Pelek kita itu kita beli off the shelf dari OZ langsung kita pesan untuk spek yang lumayan kita estimasikan bisa masuk untuk ke mobil ini. Ini kan ring 20, terus BBK segede ini, mobil Lamborghini lagi yang dipakai. Ini gimana sih bro? Lu pasang kok bisa muat gitu? Jadi gini, emang ini 10 pot kan? Iya, depannya dari Lamborghini Urus dan belakangnya itu dari Lamborghini Huracan. Jadi kalau emang konsepnya mobil ini tuh dari awal itu memang dibuat emang sudah terkonsep seperti ini. Pertamanya pasti kita pemilihan pelek dulu. Setelah pemilihan pelek, rem akan kita sesuaikan untuk pelek ini. Kebetulan untuk spek rem seperti ini kita cuma bisa pakai di pelek OZ ini. Berarti yang di rules pertama ketika lu modif mobil ini, yang lu pikirin pertama di list pertama itu peleknya dulu nih, pelek sama remnya dulu. Benar. Body karena kita udah tahu pasti akan pakai ini, jadi kita memikirin kaki-kakinya dulu semua. Dia kan ada workshop WAP Premium. WAP Premium atau Wins Auto Parts. Iya, betul. Dia menjual kaki-kaki juga, bukan kaki-kaki kita ya, maksudnya kaki-kaki mobil. Gue tadi aja konsul sedikit aja, wah dapat banyak gua ilmu dari dia. Bisa. Semua bisa dibantu. Terus ada yang kecil itu. Nah, bedanya kalau VW pada umumnya semua mobil rem tangan masih tarik, betul ya. Kita sudah convert pakai EPB modul dari grup kita WAP Performance untuk convert ini semua jadi EPB. Jadi electronic parking brake seperti mobil-mobil baru pada sekarang. Jadi udah nggak usah tarik-tarik lagi, tinggal pencet-pencet doang. Itu ukuran disnya berapaan? Untuk depan menggunakan 420 mm dan belakang menggunakan 400 mm. Nah, itu udah paling cukup besar dan biasanya spek rem seperti ini digunakan di ring 21 atau ring 22. Tapi karena kita emang udah ukur semuanya untuk ring 20 ini, jadi semuanya perfect fit. Perfect fit. Nah, untuk kalau dari exhaustnya ini kita menggunakan dari merek Airlift. Berarti udah di manajemenin semua tuh? Udah full 4 titik full manajemen Airlift. Udah bisa pakai handphone ya? Bisa. Gua lihat kan lu pakai BBK Lamborghini ini kan di VW lu keren banget ya. Kalau misalkan dipasang di mobil lain, bisa nggak sih? Kalau untuk BBK Lamborghini ini, depan sama belakang, disarankan sebenarnya digunakan di mobil-mobil besar. Kayak contohnya, yang besar, SUV besar. Contohnya kayak G-Wagon atau Land Cruiser. Sebenarnya tidak disarankan untuk mobil-mobil kecil sih, gitu. Tapi kalau misalkan emang ada yang request, ya kenapa enggak, gitu. Sebenarnya sebelum kita mau bangun ini, kita ada opsi beberapa mobil lain sebelum VW. Tapi apa tuh kalau boleh tahu? Mini Cooper. Mini Cooper. Contohnya kayak mobil lo deh, F30 itu juga bisa. Bisa. Gitu. Bisa. Wah. Kalau Mini Cooper sih nggak possible. Itu keren juga sih kalau mobil gua pasangin itu, ibaratnya Lamborghini belum kebeli, remnya jadi kecil dulu. Mobil Porsche bisa. Standarnya Porsche ini juga Lamborghini remnya sama. Emang sama? Iya, ini itu juga dipakai di Taycan. Oh, kalau kayak parts yang Lamborghini itu kan mereka itu VW Group. Ada dari Audi RS6, Porsche high-end,
itu semua udah pakai tipe yang sama 10 pot ini. Nah, yang membedakan adalah biasanya semua mobil yang rata-rata pakai rem depan ini belakangnya nggak pakai BBK. Contohnya ini kan bawaan dari Urus, tapi Urus itu belakangnya itu nggak BBK. Jadi karena kita tetap mau pakai BBK, kita pakai Huracan. Karena lu lebih mengejar buat estetik ya. Benar, estetik. Kalau udah depan BBK, belakang BBK ya bobot mobilnya lumayan nambah. Benar, kalau masalah bobot mobil sih pasti nambah, tapi kan namanya untuk estetika ya beda. Nggak bisa disamakan. Nah, bagian dalamnya ini lu udah ganti apa aja nih? Kalau bagian dalamnya kita nggak terlalu banyak ya, karena kita fokus di eksterior. Tapi ya mobil kalau eksterior udah cakep, masa interiornya jelek, bener dong. Nah, kita itu udah ganti pakai jok bucket seat. Itu pakai apa tuh? Bucket seatnya kita custom sih. Kita custom untuk brand collaboration jadinya. Nah, sama kalau misalnya interiornya yang uniknya itu kita ada custom konsol panel yang untuk remote AirSUS sama EPB yang tadi gue bilang itu. Ada knob-nya itu diganti juga. Shift knob kita ganti juga. Shift knob pakai sistem aluminium, sama kita bikin roll cage juga, tapi ini bukan roll cage yang FIA, ini cuma roll cage yang untuk bagus dilihat. Tapi berat nggak sih? Enggak. Karena ini ringan, emang cuma buat kontes doang, bukan untuk balap. Jadi cocok buat kalian yang nggak pengen bawa ke kantor, mobilnya ditebeng-tebeng teman kantor, lu pasang aja roll cage. Gue nebeng, sorry nggak bisa. Bener. Gue bisanya sendiri atau berdua. Pilihnya yang cewek ya? Bener. Sama kita belakangnya kita juga bikin setup trunk yang dimana pakai AirSUS-nya pakai hardline. Pakai hardline semua jadinya. Lampu-lampu bagian interiornya ada? Nggak ada, kita semua bener-bener semuanya stok karena kita fokus emang untuk eksterior. Sama kalau interior kita blackout. Ya, audio ada main? Ini nggak ada audio. Bener-bener nggak ada audio, tapi kita interior kita blackout, yang dari silver trim kita blackout semua. Gue tanyakan lu ternyata nggak pasang audio betul, kita nggak gue tahu audio. Nih lu pasti mau dengerin suara knalpot kan. Ada yang seru di VW itu ada namanya FAT. Kalau lu ganti transmisi, perganti transmisi nah itu yang seru kalau punya VW. Knalpotnya lu pakai apa? Kita knalpot pakai Valvetronic. Ini Valvetronic. Berarti bisa silent juga. Bisa silent. Nah, kalau untuk di engine-nya kita ini udah stage 2 pakai manik, intake-nya kita ganti carbon forge, terus blow off-nya kita pakai forge juga, coil pakai coil R8, sama transmisi juga udah flash sih. Semuanya jadi engine udah stage 2 full spec. Udah ada tenaga juga ada. Udah bisa tenaga. Mainin ya. Kira-kira sih tenaganya waktu itu kalau kita estimasiin sekitar di 240-an HP sih. 240 HP gitu. Sun, lu bakal tambahin apa lagi nih di mobil ini nih? Kebetulan ini udah bangun mobil ini sudah mentok ya. Udah mentok, udah nggak tahu mau diapain lagi. Iya, udah rata kanan semuanya. Jadi kita udah nggak tahu mau diapain lagi. Karena kan kalau misalnya orang biasa punya kayak masa bangun waktu mobil cukup panjang ya, berapa bulan misalkan gitu. Karena kita bangun di 21 hari dan kita sudah terkonsepsi, kita udah nggak tahu mau diapain lagi habis ini. Karena ini modif udah mentok kanan, pasti kita ganti unit ya. Ganti unit. Berarti kita nggak mungkin lanjutin lagi nih. Udah mentok kanan ganti unit. Udah ini mentok kanan ganti unit. Orang main game. Wah, mobil udah ini. Beli lagi. Pasti kita akan ganti unit, ditungguin aja project selanjutnya. Terus lu jual nggak nih mobil? Kemungkinan bisa. Bisa karena kita kalau di kita itu kita sekali bangun mobil gini udah kelar nggak bakal dipakai. Cuma dipakai untuk kontes dan udah habis itu kelar gitu. Terus kalau boleh tahu, gue harus jual mobil apa buat bisa modif ini. Jadi Black Pulse ini biar tahu gue harus ngejualin mobil apa nih. Modif kayak gini nih. Bangun ini nggak semahal itu. Tapi setara mobil apa? Kira-kira ya setara Pajero lah. Pajero baru dikit lah. Yang ada strobonya? Waduh, aku tuh kalau itu tuh. Kayaknya sih ya yang model-model itu sih. Yang tangan satu ada pistolnya. Ya kurang lebih satu Pajero lah. Satu Pajero, lu bayangin tuh satu Pajero buat total modif ini mobil. Buat teman-teman kita nih, Black Pulse, lu kan lebih condong kan ke kaki-kaki ya? Benar. Ada saran nggak buat mereka yang
pengen benerin lah kaki-kakinya nih. Oke, kalau di gue, kalau lu misalkan mau bangun kaki-kaki mobil, itu pasti PR-nya banyak. Tujuan dulu konsepnya apa? Lu mau pakai coilover, lu mau pakai Airsus, atau lu mau seperti apa? Nah, kalau lu pengen MITI atau pengen apa, semua kan bisa harus dipikirkan konsepnya dulu. Nah, kalau misalkan dari pelek, pemilihan pelek juga kunci dari utama semua kaki-kaki. Kalau pelek sih model selera. Tergantung balik lagi apa yang kalian mau gitu. Berarti konsep dulu baru tentuin pelek apa dulu nih. Benar. Pas itu setelah itu rem bisa mengikuti. Bisa di-adjust ya. Bisa di-adjust gitu. Lu kan sering lah lihat mobil-mobil yang kalipernya itu ada jual BBK bukan, tapi kalipernya model cover-cover gitu. Aduh. Gimana pandangan lu? Ya kalau buat pandangan gua sih itu tidak salah. Karena bagaimanapun semua orang punya di budgetnya masing-masing. Tapi kalau buat gue pribadi lebih baik tidak diapa-apain. Lebih baik tetap tidak dipakein cover atau tidak diapa-apakan, lebih baik standar aja. Lu tau nggak ada cerita unik om gua ya? Kan baru ngambil mobil nih, Triton. Ambil Triton tiba-tiba ada orang beli part-part modifikasi lah. Nggak ngomong ke gua dulu. Akhirnya dibeliin. Dateng dong kaliper yang kayak gitu. Lebih baik. Lu bayangin, gua bilang, ini mending please jangan dipakai. Mendingan bener sih, mendingan nggak dipakai, mendingan tetap seperti standarnya aja. Itu lebih baik dibanding pakai cover-coveran ya gitu. Karena cover-coveran itu juga bahaya loh, sering lepas. Sering lepas, pemasangan yang tidak. Ya? Iya, malah kalau itu kalau lepas bisa nyangkut di pelek, bisa apa? Kayaknya lebih membahayakan deh. Kalau lu mau pakai itu, cocoknya pakainya di sepeda aja tuh. Bisa part pendukung. Bener. Kalau buat gue sih arti modifikasi sih seni yang creation tiap orang bisa buat. Suka atau tidak suka itu tergantung selera orang. Pals, kalau misalkan kalian mau konsultasi, pengen nanya kaki-kaki, lu bisa datang ke tokonya dia. Itu tokonya di Wins Auto Part yang kita ada dua di Wins Auto Part di Cengkareng, sama kita punya Wins WAP Premium di Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk. Nah, gimana Pals? Ini adalah project yang menurut gua keren. Akhirnya mata gua dimanjain dengan Rusia Street Racing. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Black Experience.